persilahkan calon nomor 1 untuk menyampaikan visi dan misi. Waktunya 5 menit, kita mulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Terimalah salam hangat dari saya buat seluruh masyarakat Kalimantan Selatan, baik yang berada di pesisir, di pegunungan, di lembah, di desa maupun di kota. Hadirin pemirsa yang berbahagia, kita tahu bahwa Kalimantan Selatan ini adalah sebuah daerah yang luas wilayahnya ada 37 km persegi, 152 kecamatan dan 2008 desa. Dan Kalimantan Selatan adalah sebuah provinsi yang terletak di tengah-tengah Republik ini. Perkenankan dalam kesempatan ini saya menyampaikan visi misi, yaitu Banua Maju, Kalsel Maju. Yang pertama adalah makmur sejahtera. Kita berharap terpenuhinya kebutuhan masyarakat baik jasmani maupun rohani, aman dan sentosa. Gemah ripah loh jinawi. Kita ingin provinsi ini menjadi provinsi yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Kemudian berkelanjutan pembangunan dengan memperhatikan keseimbangan antara sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup. Sebagaimana kita harus menjaga keseimbangan antara kehidupan dunia maupun akhirat. Sebagaimana ayat Al-Quran mengatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Tidak kujadikan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk mengabdi kepadaku, sebagai apapun kita hari ini. Kemudian visi kita yang ketiga adalah, kita tahu Kalsel gerbang ibu kota negara. Kita tahu bahwa Kaltim adalah sudah ditetapkan menjadi ibu kota negara, dan tentunya sangat berdampak, dan kita Kalimantan Selatan adalah wilayah yang sangat strategis karena berbatasan langsung dengan ibu kota negara. Kita akan berharap ini dampak yang signifikan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Kalimantan Selatan. Adapun misi dari pasangan kami adalah yang pertama meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Yang kedua mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata baik dari perdesaan sampai perkotaan. Yang ketiga memperkuat sarana, prasarana dasar dan perekonomian. Yang keempat tentunya adalah tata kelola pemerintahan yang lebih fokus pada pelayanan publik atau memberikan pelayanan terbaik buat masyarakat. Kemudian yang kelima, memperbaiki lingkungan hidup dan memperkuat ketahanan bencana. Kita tahu bahwa Kalimantan Selatan sering kita dilanda musibah kebakaran hutan dan lahan maupun kebakaran perkampungan. Oleh karena itu kita harus lebih siap lagi dalam rangka menghadapi setiap musibah bencana yang melanda wilayah kita. Kemudian kita tahu bahwa hari ini dunia bersaing begitu ketat, maka kualitas sumber daya manusia menjadi hal yang penting yang harus kita perhatikan dan harus kita dorong dan harus kita aplikasikan dalam setiap pergerakan pembangunan di Kalimantan Selatan. Bapak, Ibu, hadirin sekalian yang berbahagia, kita berharap juga hari ini kita mengikuti pilkada. Pilkada yang kita harapkan adalah pilkada yang gembira, karena pilkada sama dengan pesta demokrasi. Yang namanya pesta itu harus gembira. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada waktu, silahkan ditambahkan. Baik, dalam kesempatan ini tentunya kita ingin menambahkan bahwa hari ini kita bersama-sama melaksanakan pesta demokrasi. Saya katakan pesta, mestinya yang namanya pesta adalah gembira, suasana kegembiraan. Oleh karena itu di kesempatan ini saya mengajak kepada seluruh rakyat Kalimantan Selatan untuk berbondong-bondong, untuk datang ke TPS, menyukseskan pilkada, menyukseskan pemilihan kepala daerah. Dan kita tahu hari ini di seluruh Indonesia melaksanakan yang namanya pilkada. Di Kalimantan Selatan ada 7 pilkada kabupaten kota dan 1 pilkada di tingkat provinsi Kalimantan Selatan. Mari kita sukseskan, mari kita selenggarakan dengan baik. Baik KPU, baik Bawaslu, baik masyarakat Kalimantan Selatan. Mari kita datang bergembira, datang memberikan hak suara. Hari ini adalah hak rakyat yang menjadi pondasi, yang menjadi dasar akan terpilihnya seorang pemimpin. Kita tahu bagi kita adalah mindsetnya ada, pemimpin adalah rakyat, rakyat adalah pemimpin. Tidak ada pemimpin tanpa rakyat, karena rakyatlah yang memilih pemimpin. Tidak ada Paman Birin yang jadi gubernur, tidak ada yang bisa jadi presiden, tidak ada yang bisa jadi bupati ataupun wali kota tanpa suara hak kepunyaan rakyat yang hari ini, yang nanti tanggal 9 Desember, Anda ataupun seluruh rakyat khususnya di Kalimantan Selatan ini memberikan suaranya, memberikan haknya
itu sangat penting sekali. Dan tentu saja hari ini kita tahu bahwa pilkada hari ini kita dalam suasana yang susah, dalam tanda petik bahwa kita hari ini sedang mendapat musibah bencana COVID-19. Maka dalam pelaksanaan mari kita terus jaga yang namanya disiplin protokol kesehatan. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih. Kesempatan berikutnya disilakan calon nomor 2 untuk menyampaikan visi misi. Waktunya 5 menit dimulai dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Dangsanak Kalimantan Selatan Seberataan yang ulun hormati dan ulun banggakan. Pada saat kita bicara visi misi, tentu di atas kertas itu akan sangat indah, akan sangat manis untuk dibaca. Bagaimana sebenarnya visi pemimpin ke depan sebaiknya juga bisa dilihat dari rekam jejak beberapa tahun ke belakang. Dan kalau kita bicara 5 bidang yang pada hari ini sama-sama kita diskusikan, maka dengan penuh rasa hormat kepada semua atas prestasi yang telah dicapai, izinkan ulun memberi catatan atas persoalan-persoalan di bidang hukum, hak asasi manusia, kebangsaan, agraria, politik, dan pemerintahan. Ada 2 kata kunci yang hilang di sana, kata adil dan kata amanah. Hukum kita dengan segala perbaikannya tetap menjadi komoditas yang tidak jarang diperjualbelikan. Tajam ke bawah, tumpul ke atas. Karena itu pun kita juga melihat politik dan pemerintahan kita akhirnya tidak bisa diluruskan. Pada saat politik pun tidak jarang ditransaksikan. Good governance, pemerintahan yang baik tidak berjalan sebagaimana mestinya karena tidak jarang jabatan diperjualbelikan. Itu semua berdampak kepada hak asasi manusia. Hak hidup, hak sehat, hak pendidikan, hak untuk mendapatkan pegawian akhirnya terbatas. Bangsa kita akhirnya punya banyak masalah dengan agraria. Sengketa agraria menjadi persoalan yang luar biasa. Sengketa lahan antara korporasi dengan rakyat di pedalaman, Dangsana kita, suku Dayak, dan berbagai macam persoalan sengketa lahan yang tidak jarang menjadi isu yang sangat memilukan. Dangsanak di Kalimantan Selatan Seberataan, apa visi dan misi Haji Deni dan Haji Difri? Izinkan kami dari lubuk hati yang paling dalam menawarkan apa yang kami bisa, menghadirkan rasa adil, menghadirkan rasa amanah itu ke hadapan pian-pian Seberataan, agar kekayaan alam Kalimantan Selatan yang luar biasa bisa dinikmati oleh sebagian besar rakyat sebagaimana pasal 33 Undang-Undang Dasar 45. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Jangan sampai kita melihat lagi rakyat itu hanya menjadi objek dari berbagai bisnis yang seharusnya mereka nikmati. Bisnis dalam artian mereka tidak melihat kemana kekayaan alam Kalimantan Selatan. Karena hukum tidak tegak, karena politik dan pemerintahan tidak hadir. Dangsanak Kalimantan Selatan Seberataan, itu sebabnya kami menawarkan Kalimantan Selatan ke depan untuk sama-sama berhijrah. Mari sama-sama kita buktikan. Melalui pemilihan umum inilah awalnya. Mari sama-sama kita hadirkan keadilan. Mari bersama-sama kita hadirkan amanah. Itu sebabnya kami mengajak semua calon gubernur, semua calon bupati wali kota,
kita buktikan dari Kalimantan Selatan, kita bisa menghadirkan pemilu yang jujur dan adil. Salah satunya dengan menolak politik uang. Ini adalah hal yang prinsip agar kita sama-sama bisa menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Kalimantan Selatan. Karena tanpa amanah, tanpa keadilan, tidak akan mungkin hadir gawian yang banyak, harga bahan pokok yang turun. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Telah kita dengarkan penyampaian visi dan misi. Kita akan memasuki segmen kedua, yaitu menjawab pertanyaan dan menanggapi. Hadirin dan pemirsa, segmen kedua akan hadir setelah jeda berikut ini. Dalam penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian COVID-19 dengan ketentuan sebagai berikut. Anggota KPPS dan petugas ketertiban TPS yang sedang melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS menggunakan alat pelindung diri berupa masker menutupi hidung dan mulut hingga dagu, sarung tangan sekali pakai, dan pelindung wajah atau face shield. Pengecekan kondisi suhu tubuh seluruh petugas yang terlibat sebelum kegiatan pemungutan suara dimulai dengan ketentuan suhu tubuh paling tinggi 37,3 derajat Celcius. Saksi dan pengawas TPS yang hadir di TPS juga mengenakan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan sarung tangan sekali pakai. Penempatan meja kursi bilik kotak suara dan batas antrian pemilih diatur dengan jarak minimal 1 meter. Tidak melakukan jabat tangan dan kontak fisik lainnya. Tersedia sarana sanitasi yang memadai meliputi fasilitas cuci tangan dengan air mengalir dan sabun serta disinfektan. Pembatasan jumlah pemilih yang memasuki TPS dengan mempertimbangkan kapasitas tempat dan jarak antar pemilih. Wajib menggunakan alat tulis masing-masing. Anggota KPPS memberikan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu kepada pemilih yang belum menggunakan masker sebelum memasuki TPS. Anggota KPPS memberikan sarung tangan sekali pakai kepada pemilih. Pengecekan suhu tubuh terhadap pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya dengan alat yang tidak bersentuhan secara fisik. Dalam hal terdapat pemilih yang memiliki suhu tubuh 37,3 derajat Celcius atau lebih, pemilih yang bersangkutan diarahkan ke bilik khusus di luar TPS. Pemberian tinta di jari menggunakan alat tetes dan tidak mencelupkan jari pemilih ke dalam tinta. Petugas ketertiban TPS melakukan penyemprotan disinfektan seluruh perlengkapan pemungutan suara di TPS. Selama kamu patuhi protokol kesehatan COVID-19, tidak perlu khawatir datang ke TPS. Ayo datang ke TPS, ayo memilih. Hari Rabu, 9 Desember 2020. Pemilih cerdas, pemimpin berkualitas. Saudara, ayo kita ke TPS. Sosialisasi tata cara mencoblos dengan protokol COVID-19 dalam pemilihan serentak tahun 2020. Rabu, 9 Desember 2020. Pemilihan serentak dilaksanakan. Tempat pemungutan suara di TPS akan dibuka mulai pukul 7 sampai 13 waktu Indonesia Tengah. Untuk menghindari antrian, jadwal kedatangan pemilih diatur dalam C pemberitahuan. Pada pemilihan serentak kali ini, ada 3 jenis surat suara. Surat suara coklat untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Abu-abu untuk pemilihan bupati dan wakil bupati. Merah muda untuk pemilihan wali kota dan wakil wali kota. Dan berikut aturan pemberian suara di masing-masing pemilihan yang sesuai dengan protokol kesehatan COVID-19. Pemilih diminta untuk membawa masker, pulpen, KTP elektronik atau surat keterangan perekaman KTP dari Disdukcapil pada saat hadir di TPS. Pemilih yang hadir ke TPS wajib memakai masker, mencuci tangan dengan air dan sabun yang telah disediakan di area TPS, cek suhu tubuh saat memasuki TPS. Pemilih akan diberikan sarung tangan sekali pakai untuk mencoblos dengan paku yang telah disediakan. Dan inilah tata cara mencoblos yang benar pada pemilihan serentak kali ini. Mencoblos 1 kali pada nomor, nama, dan foto pasangan calon dalam 1 kotak pada surat suara pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Mencoblos 1 kali pada nomor, nama, dan foto pasangan calon dalam 1 kotak pada surat suara
pada pemilihan bupati dan wakil bupati. Mencoblos 1 kali pada nomor, nama, dan foto pasangan calon dalam 1 kotak pada surat suara pada pemilihan wali kota dan wakil wali kota. Pemilih yang telah selesai memberikan suara membuang sarung tangan sekali pakai pada tempat pembuangan yang telah disediakan di TPS. Kemudian mendatangi anggota KPPS yang bertempat di pintu keluar TPS untuk diteteskan tinta ke salah satu jari pemilih. Pemilih yang telah selesai memberikan suara dapat kembali mencuci tangan di tempat yang disediakan dan segera meninggalkan TPS serta tidak berkerumun di lingkungan TPS. Pemilihan sehat, ayo memilih. Masih bersama kami dalam debat publik pertama calon gubernur Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2020. Kita memasuki segmen kedua. Pada segmen ini, calon nomor 2 akan menjawab pertanyaan yang dibacakan oleh moderator. Akan dijawab selama 4 menit, kemudian calon nomor 1 akan menanggapi selama 4 menit. Pertanyaan tidak akan saya ulang, mohon disimak dengan baik. Saya akan mengambil pertanyaan yang sudah disiapkan. Kita lihat calon nomor 2, kondisi dalam situasi tersegel. Secara geografis, Kalimantan Selatan memiliki kawasan daratan rendah di bagian barat dan pantai timur, serta daratan tinggi di tengah dibentuk pegunungan meratus. Sebagian desa atau pemukiman masyarakat berada di pegunungan meratus. Konstitusi dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia mengamanatkan penegakan hak asasi manusia dan pentingnya melindungi identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat. Beberapa elemen masyarakat sipil melakukan upaya agar hak atas tanah ulayat di Pegunungan Meratus mendapat legitimasi. Pertanyaannya, kebijakan dan strategi apa yang akan dilakukan untuk melindungi identitas budaya masyarakat hukum adat dan perlindungan hak atas tanah ulayat di Kalimantan Selatan? Waktu Bapak 4 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih. Dan sanak seberataan, sebagaimana tadi disampaikan dalam pertanyaan, sudah dijamin dalam konstitusi kita, pasal 18A, 18B, bahwa masyarakat adat termasuk hak-hak ulayatnya itu dijamin, dilindungi, diakui. Karena itu turunan dari konstitusi itu pun sudah ada putusan Mahkamah Konstitusinya yang memberikan jaminan agar masyarakat adat mendapatkan hak-haknya, tidak terkecuali hak ulayat yang terkait dengan lahan dan hak hidup. Ulun pernah diberi amanah sebagai Wakil Menteri Hukum dan HAM dalam periode pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono 2011-2014. Pada saat itu, ulun pernah melakukan advokasi perda masyarakat adat di Kalimantan Timur. Alhamdulillah, di sana telah lahir peraturan daerah yang memberikan jaminan perlindungan hak-hak masyarakat adat. Insya Allah, ulun juga sudah berkonsultasi dengan Wakil Gubernur ulun, yang ketua juga Dewan Dayak, Adat Dayak, bahwa memang kita harus sama-sama melakukan langkah-langkah agar masyarakat dangsana kita, Dayak di Meratus ataupun di daerah-daerah lainnya, tidak kemudian makin termarginalkan dan bahkan tidak lagi ada
dalam kehidupan kita berbangsa, terutama di Kalimantan Selatan. Perda itu hanya salah satu bentuk kebijakan regulasinya. Yang tidak kalah penting adalah langkah-langkah lain yang memberikan kesempatan pendidikan, memberikan kesempatan ekonomi yang lebih baik bagi bangsa kita. Karena pendidikan itulah yang akan mengantarkan bangsa kita di Meratus dan tempat-tempat lain untuk hidup lebih layak. Jangan sampai kita hanya memberikan bantuan tanpa hati, karena tidak ada artinya. Karena itu perda saja tidak cukup, harus ada langkah-langkah konkret, affirmative action, diberikan kemudian beasiswa yang khusus diberikan kepada masyarakat Dayak dan suku-suku yang memang ada di dalam lingkungan Kalimantan Selatan dan termarginalkan. Kenapa demikian? Karena kalau persaingan dibiarkan terbuka, biasanya itu menjadi justru tidak fair. Konsep affirmative actions atau diskriminasi positif adalah konsep yang diakui secara universal, secara internasional. Yang tidak kalah penting, Dangsana Kalimantan Selatan Seberataan, pada saat kita bicara Meratus, Haji Denny Defri dengan tegas menyatakan menolak penambangan di Meratus. Itu adalah langkah kebijakan yang kami ambil bukan semata-mata karena kami menolak investasi, karena investasi penting, tapi yang tidak kalah penting adalah menjaga kelestarian lingkungan. Jangan sampai karena kita hanya berpikir keuntungan semata, maka banjir ada di mana-mana. Karena itu kita dorong agar Dangsana kita di Meratus hidup lebih layak, terlindungi, pada saat yang sama kita jaga Meratus tetap lestari. Mudah-mudahan ini bisa kita gawi beimbayan. Terima kasih. Silakan calon nomor 1 untuk menanggapi. Waktunya 4 menit. Terima kasih, moderator. Dimulai dari sekarang. Terima kasih, moderator, memberi kesempatan menanggapi tanah ulayat di Kalimantan Selatan. Dan memang kita tahu bahwa yang namanya Indonesia ini geografisnya sangat luar biasa, termasuk Kalimantan Selatan ataupun Pulau Kalimantan. Pulau Kalimantan ini saya sering mengumpamakan bagaikan sehelai kain dari surga. Kenapa? Karena kita punya sumber daya alam yang luar biasa. Dan itu membuktikan betapa Kalimantan Selatan adalah salah satu wilayah yang dijajah Belanda 350 tahun. Artinya paninian kita, pedatuan kita hidup dalam kondisi yang susah, hidup dalam kondisi yang terjajah. Namun pada titik kulminasinya perjuangan senusantara, tepatnya di tahun 1945, kita bisa merdeka. 75 tahun hari ini kita merdeka. Ya, kita memang lepas dari belenggu penjajahan, tapi masih ada pertanyaan yang tersisa sampai hari ini. Apakah hari ini kita sudah terlepas dari belenggu kemiskinan, kebodohan, maupun keterbelakangan? Jawabannya ada di hati Bapak Ibu pemirsa sekalian. Namun kita ketahui bahwa tanah ulayat bagi kita, tanah adat, saya sudah keliling, Peramasan atas, Peramasan bawah, kemudian daerah Barabai, sampai ke Tanjung, bagi Kalimantan Selatan, bagi pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, bagi kita, pasangan Pak Muhyiddin dengan Haji Sabirin, Sep Meratus adalah harga mati. Oleh karena itu, kita akan menjaga wilayah-wilayah kita dari hal-hal yang sifatnya menghancurkan alam dan mengganggu adat istiadat dari masyarakat kita yang kita cintai. Ya katakanlah di daerah Barabai,
banjir. Tapi hari ini alhamdulillah. Yang tadinya banjir melanda Barabai, tidak hanya melanda Barabai, kalau sudah air turun luar biasa. Masyarakat kita terdampak dari banjir, juga sampai ke hulu Sungai Tengah. Tapi alhamdulillah hari ini danau-danau ataupun sungai-sungai yang sempit, eceng gondok di mana-mana, alhamdulillah kita angkat. Sehingga paling tidak mengurangi banjir ketika air hujan lebat dan lain sebagainya. Dan insya Allah karena tanah ulayat ini ada di wilayah kabupaten kota, maka kita pemerintah provinsi mendorong pemerintah kabupaten kota bersinergis, berkolaborasi dengan pemerintah provinsi, kabupaten kota, atau bahkan sampai pemerintah pusat untuk sama-sama menjaga, sama-sama memelihara kekayaan alam termasuk tanah ulayat yang dimiliki oleh masyarakat kita. Demikian, terima kasih. Terima kasih. Kita berikan aplaus yang sangat meriah kepada semua pasangan calon gubernur Kalimantan Selatan tahun 2020. Hadirin pemirsa dan pendengar warga Kalimantan Selatan yang berbahagia, segmen 2 telah berakhir. Kita akan memasuki segmen ketiga. Tetapi sebelumnya kita lewati berikut ini. Dalam penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian COVID-19 dengan ketentuan sebagai berikut. Anggota KPPS dan petugas ketertiban TPS yang sedang melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS menggunakan alat pelindung diri berupa masker menutupi hidung dan mulut hingga dagu, sarung tangan sekali pakai, dan pelindung wajah atau face shield. Pengecekan kondisi suhu tubuh seluruh petugas yang terlibat sebelum kegiatan pemungutan suara dimulai dengan ketentuan suhu tubuh paling tinggi 37,3 derajat Celcius. Saksi dan pengawas TPS yang hadir di TPS juga mengenakan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan sarung tangan sekali pakai. Penempatan meja kursi bilik kotak suara dan batas antrian pemilih diatur dengan jarak minimal 1 meter. Tidak melakukan jabat tangan dan kontak fisik lainnya. Tersedia sarana sanitasi yang memadai meliputi fasilitas cuci tangan dengan air mengalir dan sabun serta disinfektan. Pembatasan jumlah pemilih yang memasuki TPS dengan mempertimbangkan kapasitas tempat dan jarak antar pemilih. Wajib menggunakan alat tulis masing-masing. Anggota KPPS memberikan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu kepada pemilih yang belum menggunakan masker sebelum memasuki TPS. Anggota KPPS memberikan sarung tangan sekali pakai kepada pemilih. Pengecekan suhu tubuh terhadap pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya dengan alat yang tidak bersentuhan secara fisik. Dalam hal terdapat pemilih yang memiliki suhu tubuh 37,3 derajat Celcius atau lebih, pemilih yang bersangkutan diarahkan ke bilik khusus di luar TPS. Pemberian tinta di jari menggunakan alat tetes dan tidak mencelupkan jari pemilih ke dalam tinta. Petugas ketertiban TPS melakukan penyemprotan disinfektan seluruh perlengkapan pemungutan suara di TPS. Selama kamu patuhi protokol kesehatan COVID-19, tidak perlu khawatir datang ke TPS. Ayo datang ke TPS, ayo memilih. Hari Rabu, 9 Desember 2020. Pemilih cerdas, pemimpin berkualitas. Saudara, ayo kita ke TPS. Sosialisasi tata cara mencoblos dengan protokol COVID-19 dalam pemilihan serentak tahun 2020. Rabu, 9 Desember 2020. Pemilihan serentak dilaksanakan. Tempat pemungutan suara di TPS akan dibuka mulai pukul 7 sampai 13 waktu Indonesia Tengah. Untuk menghindari antrian, jadwal kedatangan pemilih diatur dalam C pemberitahuan. Pada pemilihan serentak kali ini, ada 3 jenis surat suara. Surat suara coklat untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur.
Abu-abu untuk pemilihan bupati dan wakil bupati. Merah muda untuk pemilihan wali kota dan wakil wali kota. Dan berikut aturan pemberian suara di masing-masing pemilihan yang sesuai dengan protokol kesehatan COVID-19. Pemilih diminta untuk membawa masker, pulpen, KTP elektronik atau surat keterangan perekaman KTP dari Disdukcapil pada saat hadir di TPS. Pemilih yang hadir ke TPS wajib memakai masker, mencuci tangan dengan air dan sabun yang telah disediakan di area TPS, cek suhu tubuh saat memasuki TPS. Pemilih akan diberikan sarung tangan sekali pakai untuk mencoblos dengan paku yang telah disediakan. Dan inilah tata cara mencoblos yang benar pada pemilihan serentak kali ini. Mencoblos satu kali pada nomor, nama, dan foto pasangan calon dalam satu kotak pada surat suara pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Mencoblos satu kali pada nomor, nama, dan foto pasangan calon dalam satu kotak pada surat suara pada pemilihan bupati dan wakil bupati. Mencoblos satu kali pada nomor, nama, dan foto pasangan calon dalam satu kotak pada surat suara pada pemilihan wali kota dan wakil wali kota. Pemilih yang telah selesai memberikan suara membuang sarung tangan sekali pakai pada tempat pembuangan yang telah disediakan di TPS. Kemudian mendatangi anggota KPPS yang bertempat di pintu keluar TPS untuk diteteskan tinta ke salah satu jari pemilih. Pemilih yang telah selesai memberikan suara dapat kembali mencuci tangan di tempat yang disediakan dan segera meninggalkan TPS serta tidak berkerumun di lingkungan TPS. Pemilihan sehat, ayo memilih. Terima kasih masih setia bersama kami dalam debat publik pertama calon gubernur Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2020. Saat ini kita akan memulai segmen ketiga. Moderator akan membacakan pertanyaan, kemudian calon nomor 1 akan menjawab selama 4 menit. Kemudian calon nomor 2 akan menanggapi selama 4 menit. Pertanyaan tidak akan saya ulang, simak dengan baik. Saya akan membuka soal pertanyaannya, kondisinya dalam kondisi terlak. Kompleksitas masalah pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan saat ini multi dan lintas sektor. Seperti halnya permasalahan pandemik COVID-19 dan upaya pemulihan ekonomi. Model penanganan permasalahan yang top-down dan didominasi pemerintah sudah tidak relevan. Dapat dipastikan akan sulit untuk menangani permasalahan tersebut secara efektif dan efisien. Sinergitas dengan berbagai pihak, baik swasta, masyarakat sipil, dan media massa adalah suatu keniscayaan. Pertanyaannya, bagaimana arah kebijakan, visi dan misi Anda dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang kolaboratif mengatasi berbagai permasalahan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di Kalimantan Selatan? Waktu Bapak 4 menit dimulai dari sekarang. Para pemirsa dan hadirin yang berbahagia, hari ini bagi pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, katakanlah demikian, persoalan tata kelola pemerintahan adalah hal yang harus benar-benar diwujudkan dalam menyelenggarakan pemerintahan itu sendiri. Saya juga sering katakan, ada 3 kekuatan besar di dalam membangun sebuah provinsi ataupun sebuah bangsa hari ini. Apa saja itu? Ada 3. Satu komponen kekuatan itu adalah pemerintah itu sendiri. Pemerintahan yang bagaimana? Kita berharap pemerintahan yang accountable, pemerintahan yang transparan, pemerintahan yang memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
Kalau itu dilakukan, rakyat insya Allah akan senang. Dan itu membuktikan bahwa siapapun pemimpin pemerintahan tersebut telah menjalankan amanah rakyat ketika dia dipilih oleh rakyat di saat pilkada seperti ini. Kemudian komponen yang kedua adalah para pedagang, para pengusaha, baik pedagang kecil, katakanlah paman pentol, acil berjual pisang goreng, ya kan? Acil warung, ya kan? Kemudian paman iwak, bahkan pedagang menengah maupun pengusaha. Nah, kalau ini bisa berjalan dengan baik tentunya, dan kita bahkan, saya sering katakan, Kalimantan Selatan tidak pernah melarang siapapun yang akan berinvestasi di Kalimantan Selatan. Yang penting ketika para pengusaha itu sukses, dia mau berbagi, dia bermanfaat, minimal paling tidak terhadap masyarakat yang ada di sekitarnya. Kalau itu yang dilakukan, insya Allah rakyat pasti menyambut dengan senang hati. Ternyata para pedagang, pengusaha benar-benar tidak hanya sekedar berusaha di bumi Lamu Mangkurat ini, tapi dia juga memberikan manfaat bagi masyarakat. Kemudian komponen yang ketiga apa? Komponen yang ketiga ini adalah kekuatan para alim ulama, guru agama, tokoh agama. Kenapa demikian? Kenapa ulama dijadikan salah satu kekuatan besar? Ya, hari ini hidup kita ini bisa mati, persoalannya di situ. Siapa yang bisa kita kasih contoh untuk kita belajar terhadap kepemimpinan hari ini? Dia adalah baginda Rasul dengan Al-Quran dan hadisnya. Siapa yang sampai hari ini bisa menyampaikan ilmu-ilmu yang keagamaan kepada kita? Dia adalah para alim ulama. Karena ulama adalah warasatul anbiya, pewaris para nabi. Nah, kalau tiga ini komponen kekuatan disinergiskan, insya Allah ada kekuatan dahsyat yang membuat masyarakat kita menjadi daerah yang waktu habis. Terima kasih. Silakan calon nomor 2 untuk menanggapi. Waktunya 4 menit. Kita mulai dari sekarang. Terima kasih atas waktunya. Saya tadi mencoba menyimak jawaban yang disampaikan Bapak Calon Gubernur, Bapak Sabiri Nur. Ketika bicara tentang kolaboratif, tentu saja kita bicara mengajak semua. Dan tadi Pak Gubernur sudah menyampaikan beberapa elemen, ada ulama, ada pengusaha, ada paman pentol, dan lain-lain. Saya pikir itu pendekatan yang memang pasti dilakukan kalau kita ingin melakukan pembangunan yang partisipatoris. Meskipun, izinkan ulun menanggapi Pak Calon Gubernur, paling tidak data yang diberikan oleh Dangsanak kita juga di Komnas HAM, kebetulan di sana ada rekan Heransah, dan salah satu data yang menarik adalah laporan-laporan pelanggaran HAM yang masuk ke Komnas HAM itu paling banyak terkait dengan korporasi. Karena itu kalau ulun tentu saja kita mengajak semua, tidak boleh kita menomorduakan siapapun elemen masyarakat, seluruh pemangku kepentingan harus diajak, tapi pada titik-titik tertentu pemerintah provinsi harus mempunyai keberpihakan. Dan salah satu keberpihakan itu adalah pada kebenaran, pada siapa yang harus kita rujuk dalam mengambil kebijakan. Pemerintahan yang kolaboratif bukan berarti mengajak semua, mengayomi semua, tapi tidak kemudian berpihak kepada salah satu.
bagi ulun sebagai calon gubernur yang jika diberikan kesempatan, jika takdir memungkinkan dengan Pak Haji Difri, dan jika pian-pian memberikan ulun kepercayaan, maka mengajak semua elemen masyarakat itu juga berarti ada keberpihakan. Dan biasanya keberpihakan itu pada yang lemah. Jadi kolaboratif di satu sisi, itu juga harus diimbangi kerjasama pemerintahan yang berpihak di sisi yang lain. Dengan segala hormat, biasanya yang lemah itu adalah masyarakat pada saat berhadapan dengan korporasi. Karena itu pemerintahan yang kolaboratif yang ulun bangun tetap akan mengedepankan komunikasi ke segala arah, tetapi juga keberpihakan kepada yang memang harus dibela. Dan semua informasi akan kita share, karena informasi dalam pemerintahan yang kolaboratif itu penting agar semua mempunyai kesempatan yang sama. Kalimantan Selatan menurut data Komisi Informasi Publik itu masih sangat rendah keterbukaannya, di bawah 60, dan itu artinya masih tertutup. Pemerintahan yang kolaboratif harusnya membuka ruang informasi kepada publik lebih luas. Jadi Pak calon gubernur nomor 1 Pak Sabrin, betul, kita memang harus memperhatikan paman pentol, kita harus memperhatikan pedagang kecil, kita harus memperhatikan juga masyarakat miskin kota, anak yatim piatu dan lain-lain. Dan karena itu pemerintahan kolaboratif yang mengajak semua elemen masyarakat memang adalah pemerintahan yang harus kita susun ke depan. Dan yang tidak kalah penting, pemerintahan yang kolaboratif juga tidak koruptif dan tidak kolutif. Itu yang paling utama dari elemen pemerintahan yang bersih. Terima kasih. Kita berikan aplaus yang sangat meriah kepada semua pasangan calon gubernur Kalimantan Selatan tahun 2020. Demikian telah kita saksikan segmen ketiga. Selanjutnya kita akan masuki segmen keempat. Segmen keempat akan hadir setelah jeda berikut ini. Dalam penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian COVID-19 dengan ketentuan sebagai berikut. Anggota KPPS dan petugas ketertiban TPS yang sedang melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS menggunakan alat pelindung diri berupa masker menutupi hidung dan mulut hingga dagu, sarung tangan sekali pakai, dan pelindung wajah atau face shield. Pengecekan kondisi suhu tubuh seluruh petugas yang terlibat sebelum kegiatan pemungutan suara dimulai dengan ketentuan suhu tubuh paling tinggi 37,3 derajat Celcius. Saksi dan pengawas TPS yang hadir di TPS juga mengenakan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan sarung tangan sekali pakai. Penempatan meja, kursi, bilik kotak suara dan batas antrian pemilih diatur dengan jarak minimal 1 meter. Tidak melakukan jabat tangan dan kontak fisik lainnya. Tersedia sarana sanitasi yang memadai meliputi fasilitas cuci tangan dengan air mengalir dan sabun serta disinfektan. Pembatasan jumlah pemilih yang memasuki TPS dengan mempertimbangkan kapasitas tempat dan jarak antar pemilih. Wajib menggunakan alat tulis masing-masing. Anggota KPPS memberikan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu kepada pemilih yang belum menggunakan masker sebelum memasuki TPS. Anggota KPPS memberikan sarung tangan sekali pakai kepada pemilih. Pengecekan suhu tubuh terhadap pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya dengan alat yang tidak bersentuhan secara fisik. Dalam hal terdapat pemilih yang memiliki suhu tubuh 37,3 derajat Celcius atau lebih, pemilih yang bersangkutan diarahkan ke bilik khusus di luar TPS. Pemberian tinta di jari menggunakan alat tetes dan tidak mencelupkan jari pemilih ke dalam tinta. Petugas ketertiban TPS melakukan penyemprotan disinfektan seluruh perlengkapan pemungutan suara di TPS. Selama kamu patuhi protokol kesehatan COVID-19, tidak perlu khawatir datang ke TPS. Ayo datang ke TPS, ayo memilih. Hari Rabu, 9 Desember 2020. Pemilih cerdas, pemimpin berkualitas. Saudara-saudara.
Sosialisasi tata cara mencoblos dengan protokol COVID-19 dalam pemilihan serentak tahun 2020. Rabu, 9 Desember 2020. Pemilihan serentak dilaksanakan. Tempat pemungutan suara di TPS akan dibuka mulai pukul 7 sampai 13 waktu Indonesia Tengah. Untuk menghindari antrian, jadwal kedatangan pemilih diatur dalam C pemberitahuan. Pada pemilihan serentak kali ini, ada 3 jenis surat suara. Surat suara coklat untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Abu-abu untuk pemilihan bupati dan wakil bupati. Merah muda untuk pemilihan wali kota dan wakil wali kota. Dan berikut aturan pemberian suara di masing-masing pemilihan yang sesuai dengan protokol kesehatan COVID-19. Pemilih diminta untuk membawa masker, pulpen, KTP elektronik atau surat keterangan perekaman KTP dari Disdukcapil pada saat hadir di TPS. Pemilih yang hadir ke TPS wajib memakai masker, mencuci tangan dengan air dan sabun yang telah disediakan di area TPS, cek suhu tubuh saat memasuki TPS. Pemilih akan diberikan sarung tangan sekali pakai untuk mencoblos dengan paku yang telah disediakan. Dan inilah tata cara mencoblos yang benar pada pemilihan serentak kali ini. Mencoblos 1 kali pada nomor, nama, dan foto pasangan calon dalam 1 kotak pada surat suara pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Mencoblos 1 kali pada nomor, nama, dan foto pasangan calon dalam 1 kotak pada surat suara pada pemilihan bupati dan wakil bupati. Mencoblos 1 kali pada nomor, nama, dan foto pasangan calon dalam 1 kotak pada surat suara pada pemilihan wali kota dan wakil wali kota. Pemilih yang telah selesai memberikan suara membuang sarung tangan sekali pakai pada tempat pembuangan yang telah disediakan di TPS. Kemudian mendatangi anggota KPPS yang bertempat di pintu keluar TPS untuk diteteskan tinta ke salah satu jari pemilih. Pemilih yang telah selesai memberikan suara dapat kembali mencuci tangan di tempat yang disediakan dan segera meninggalkan TPS serta tidak berkerumun di lingkungan TPS. Pemilihan sehat, ayo memilih. Masih dalam debat publik pertama calon gubernur Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2020. Tibalah kita pada segmen keempat. Pada segmen ini, masih menjawab dan menanggapi pertanyaan yang akan dibacakan oleh moderator. Waktunya masing-masing 3 menit. Kesempatan pertama diberikan kepada calon nomor 2. Saya akan membuka soal yang sudah dipilih oleh calon gubernur. Kondisinya masih tertutup. Permasalahan terkait penyandang difabel, perempuan dan anak masih kerap terjadi di Kalimantan Selatan. Penyandang difabel belum maksimal memperoleh pelayanan publik secara optimal, wajar, bermanfaat tanpa diskriminasi. Kekerasan terhadap perempuan dan anak seperti KDRT, kekerasan seksual dan tindak pidana perdagangan orang. Data menunjukkan bahwa angka perkawinan anak lebih tinggi dari rata-rata nasional. Sementara itu, pandemi COVID-19 memperbesar dampak bagi perempuan seperti keamanan ekonomi, pekerjaan, representasi politik, hingga kesehatan. Pertanyaannya, bagaimana kebijakan strategis yang akan Pian lakukan untuk mewujudkan pelayanan publik yang inklusif, memperkuat perlindungan perempuan dan anak di Kalimantan Selatan? Waktu Bapak 3 menit, dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih atas pertanyaan dan kesempatan yang diberikan. Menjawab persoalan kita dengan persoalan anak-anak yang mempunyai kebutuhan khusus, perempuan, dan anak pada umumnya tentu persoalan yang sulit dijelaskan dalam 3 menit. Tetapi izinkan saya kembali mendekatinya dengan hati. Datanya
anak penyandang disabilitas yang tertampung di SLB kita itu hanya 1.453. Dan yang tertampung di sekolah inklusi hanya 4.453 anak. Masih ada 18.933 anak penyandang disabilitas yang tidak mendapatkan akses bersekolah sesuai kebutuhannya di Kalimantan Selatan. Ini data yang kami ambil dari rekan-rekan Ombudsman Republik Indonesia di Kalimantan Selatan. Kalau kita bicara perempuan misalnya, maka indeks pemberdayaan gender Kalimantan Selatan selama 4 tahun selalu berada di bawah rata-rata nasional. Sayangnya lagi, indeks IDG kita menunjukkan tren yang menurun. Misalnya di tahun 2016 itu 88,86, tetapi di tahun 2019 menjadi 88,61. Itu semua menunjukkan kita memang masih memberikan perhatian yang kurang pada sektor-sektor yang secara hak asasi manusia tentu perlu diperhatikan. Kebijakan kami tentu adalah kebijakan yang inklusif, merangkul semua. Kita akan memberikan kesempatan sekolah kepada anak-anak penyandang disabilitas di sekolah-sekolah dengan sistem yang inklusif, dan jangan lagi kita memandang dan menyebut mereka, minta maaf, anak cacat misalnya, itu adalah politically incorrect. Mereka adalah anak-anak kita juga, dan karenanya teman-teman difabel, mari teman-teman adalah dangsanak ulun seberataan. Ulun alhamdulillah pernah tinggal di Melbourne, dan di sana luar biasa bagaimana fasilitas-fasilitas umum itu disediakan bagi rekan-rekan difabel. Insya Allah kita akan menuju juga menerapkan kebijakan yang sama di Kalimantan Selatan. Kebijakan yang berpihak kepada pian-pian, kepada perempuan dan anak, janda-janda yang tidak punya gawian ditinggalkan lakinya. Bismillah, kita hijrah Beimbayan untuk Kalimantan Selatan yang lebih punya hati. Terima kasih. Silakan calon nomor 1 memberikan tanggapan. Waktunya 3 menit, dimulai dari sekarang. Terima kasih moderator, hadirin, permisa di mana saja berada, menanggapi masyarakat kita ataupun rakyat kita yang boleh dikatakan berkebutuhan khusus. Dalam hal ini pemerintah yang dalam 4 tahun ini sangat memperhatikan. Kita punya pantinya dan kita berikan anggarannya. Dan memang barangkali ada yang di luaran, dan beberapa memang kita ketemukan langsung, dan bahkan Paman Birin tukarkan kursi roda. Di beberapa tempat itu kita dapatkan di Kalimantan Selatan. Kenapa? Karena orang tua kada mampu menukarakan kereta roda itu. Apalagi Jarsidin ini kondisi COVID-19. Ya kan? Luar biasa. Kita langsung insya Allah menanggapi hal tersebut. Kita antar, betapa orang tuanya menangis sangat berterima kasih kepada kita. Ini adalah bukti komitmen kami, bentuk perhatian terhadap anak-anak kita yang boleh dikatakan belum beruntung, belum ataupun tidak bisa menikmati kehidupan seperti kita-kita yang sempurna hari ini.
Kemudian berkaitan dengan perempuan, kita di pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan ada 8 dari 38 perempuan yang menjadi kepala SKPD atau eselon 2. Ini bentuk perhatian dan tidak membedakan kita antara perempuan dan laki-laki untuk memimpin SKPD. Ini tandanya kita menghargai perempuan, dan tidak hanya menghargai, menghormati dan meletakkan sesuai dengan ahlinya. Waktu habis, terima kasih. Kesempatan selanjutnya saya akan membacakan pertanyaan untuk calon nomor 1. Amplopnya dalam kondisi tersegel. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah melarang kepala daerah dan wakil kepala daerah membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan pribadi, keluarga, kroni, golongan tertentu atau kelompok politik yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Prakteknya, ketentuan ini acap kali dilanggar, terutama dalam sektor perizinan. Pertanyaannya, jika Anda terpilih, bagaimana tata kelola hukum dan kebijakan pemerintahan agar tidak melanggar ketentuan tersebut, serta strategi apa untuk mengokohkan pemerintahan yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme? Waktu Bapak 3 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih, dari moderator, hadirin, pemirsa, di mana saja berada. Berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 23, di mana Pemda atau kepala daerah ini harus bersih dari KKN. Itulah saya tadi katakan bahwa kita ingin pemerintahan yang transparan, accountable, pemerintahan yang memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Itu yang harus kita ciptakan. Dan bila itu tercipta, insya Allah tidak ada yang namanya KKN. Dan bagi kita, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam hal ini dalam tanda petik adalah siapapun yang akan menjadi pejabat, tidak ada yang namanya pilih kasih. Dia semua harus melalui asesmen yang tentunya pelaksanaannya secara transparan, yang benar-benar dites oleh orang-orang yang atau penguji yang memang berkualitas ataupun mempunyai kemampuan untuk melakukan hal itu. Dan kebijakan kita bersama Pak Muhyiddin ke depan, siapapun yang pengen menduduki jabatan, tidak ada yang tidak melalui tes ataupun asesmen dan lain sebagainya. Karena kita ingin aparat kita benar-benar profesional, selain loyal dan bertanggung jawab kepada amanah tugas yang diberikan kepadanya. Jar istilah itu orang Jawa tuh jangan seenaknya dewe.
Kalau udah dapat jabatan, seperti penguasa, saya pikir itu yang harus kita Waktu perbaiki. habis, terima kasih. Silakan calon nomor 2 untuk memberikan tanggapan. Waktunya 3 menit, dimulai dari sekarang. Kalau kita bicara korupsi, maka salah satu titik inti dari persoalan korupsi itu adalah benturan kepentingan, conflict of interest. Apa yang disampaikan oleh calon gubernur nomor urut 1 tadi, menurut saya adalah hal yang baik. Izinkan ulun minta maaf, memberikan tanggapan yang mudah-mudahan tetap dalam kerangka sama-sama menjaga situasi di Kalimantan Selatan ke depan agar tetap lebih baik. Pak Manbirin, Pak Muhyiddin punya tantangan lebih besar pada saat bicara konflik of interest di sektor tambang. Kita sama-sama paham. Dan tentu saja kalau dari segi bagaimana mengakses pemerintahan, assessment, pegawai, Pak Manbirin juga akan punya tantangan yang jauh lebih besar dari ulun. Karena keluarga Sidin juga ada yang di Pemprov. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi di lapangan memang dijalankan. Ulun terus terang mendengar bagaimana assessment penilaian di Pemprov itu memang penuh dinamika, assessment dan lain-lain. Teman-teman yang melaksanakan dan mengikuti akan punya pengalaman tentang itu. Ulun juga menyorot bagaimana Bank Kalsel sekarang yang bagi sebagian orang minta izin, juga banyak yang mengajukan pensiun dini. Silahkan masyarakat untuk mengakses informasinya lebih dalam lagi. Yang pasti kalau kita bicara tentang conflict of interest, ulun kada bisa bicara contoh ulun sorang. Karena tidak baik. Tapi baiklah ulun bicara wakil gubernur ulun. Sidin ini pernah menjadi wakil bupati Tanah Bumbu. Sebagaimana ulun sampaikan tadi, pemilih Kalimantan Selatan jangan hanya melihat visi misi, lihat rekam jejak. Kalau pandiran kami ini banyak manisnya. Tapi Pak Defri pernah menjadi wakil bupati Tanah Bumbu, salah satu kabupaten yang kaya dengan lisensi tambang. Dan beliau hidupnya sampai sekarang masih penuh dengan kesederhanaan. Ulun tahu mobilnya, ulun tahu bagaimana hidup Sidin. Itu sebabnya ulun beruntung dapat Sidin. Yang lain tentu saja ulun akan mendorong pemberantasan korupsi yang lebih progresif. Begitu ulun duduk, kalau diberikan amanah, kita bikin inpres percepatan pemberantasan korupsi, inpres perdanya juga, pergubnya yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi. Kita berikan aplaus yang sangat meriah kepada semua calon gubernur Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2020. Sesaat lagi kita akan memasuki segmen kelima, yaitu debat terbuka antar calon. Segmen kelima akan hadir setelah jeda berikut ini. Dalam penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian COVID-19 dengan ketentuan sebagai berikut. Anggota KPPS dan petugas ketertiban TPS yang sedang melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS menggunakan alat pelindung diri berupa masker menutupi hidung dan mulut hingga dagu, sarung tangan sekali pakai, dan pelindung wajah atau face shield. Pengecekan kondisi suhu tubuh seluruh petugas yang terlibat sebelum kegiatan pemungutan suara dimulai dengan ketentuan suhu tubuh paling tinggi 37,3 derajat Celcius. Saksi dan pengawas TPS yang hadir di TPS juga mengenakan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan sarung tangan sekali pakai. Penempatan meja kursi bilik kotak suara dan batas antrian pemilih diatur dengan jarak minimal 1 meter. Tidak melakukan jabat tangan dan kontak fisik lainnya.
Tersedia sarana sanitasi yang memadai meliputi fasilitas cuci tangan dengan air mengalir dan sabun serta disinfektan. Pembatasan jumlah pemilih yang memasuki TPS dengan mempertimbangkan kapasitas tempat dan jarak antar pemilih. Wajib menggunakan alat tulis masing-masing. Anggota KPPS memberikan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu kepada pemilih yang belum menggunakan masker sebelum memasuki TPS. Anggota KPPS memberikan sarung tangan sekali pakai kepada pemilih. Pengecekan suhu tubuh terhadap pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya dengan alat yang tidak bersentuhan secara fisik. Dalam hal terdapat pemilih yang memiliki suhu tubuh 37,3 derajat Celcius atau lebih, pemilih yang bersangkutan diarahkan ke bilik khusus di luar TPS. Pemberian tinta di jari menggunakan alat tetes dan tidak mencelupkan jari pemilih ke dalam tinta. Petugas ketertiban TPS melakukan penyemprotan disinfektan seluruh perlengkapan pemungutan suara di TPS. Selama kamu patuhi protokol kesehatan COVID-19, tidak perlu khawatir datang ke TPS. Ayo datang ke TPS, ayo memilih. Hari Rabu, 9 Desember 2020. Pemilih cerdas, pemimpin berkualitas. Saudara, ayo kita ke TPS. Sosialisasi tata cara mencoblos dengan protokol COVID-19 dalam pemilihan serentak tahun 2020. Rabu, 9 Desember 2020. Pemilihan serentak dilaksanakan. Tempat pemungutan suara di TPS akan dibuka mulai pukul 7 sampai 13 waktu Indonesia Tengah. Untuk menghindari antrian, jadwal kedatangan pemilih diatur dalam C pemberitahuan. Pada pemilihan serentak kali ini, ada 3 jenis surat suara. Surat suara coklat untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Abu-abu untuk pemilihan bupati dan wakil bupati. Merah muda untuk pemilihan wali kota dan wakil wali kota. Dan berikut aturan pemberian suara di masing-masing pemilihan yang sesuai dengan protokol kesehatan COVID-19. Pemilih diminta untuk membawa masker, pulpen, KTP elektronik atau surat keterangan perekaman KTP dari Disduk Capil pada saat hadir di TPS. Pemilih yang hadir ke TPS wajib memakai masker. Mencuci tangan dengan air dan sabun yang telah disediakan di area TPS. Cek suhu tubuh saat memasuki TPS. Pemilih akan diberikan sarung tangan sekali pakai untuk mencoblos dengan paku yang telah disediakan. Dan inilah tata cara mencoblos yang benar pada pemilihan serentak kali ini. Mencoblos 1 kali pada nomor, nama, dan foto pasangan calon dalam 1 kotak pada surat suara pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Mencoblos 1 kali pada nomor, nama, dan foto pasangan calon dalam 1 kotak pada surat suara pada pemilihan bupati dan wakil bupati. Mencoblos 1 kali pada nomor, nama, dan foto pasangan calon dalam 1 kotak pada surat suara pada pemilihan wali kota dan wakil wali kota. Pemilih yang telah selesai memberikan suara membuang sarung tangan sekali pakai pada tempat pembuangan yang telah disediakan di TPS. Kemudian mendatangi anggota KPPS yang bertempat di pintu keluar TPS untuk diteteskan tinta ke salah satu jari pemilih. Pemilih yang telah selesai memberikan suara dapat kembali mencuci tangan di tempat yang disediakan dan segera meninggalkan TPS serta tidak berkerumun di lingkungan TPS. Pemilihan sehat, ayo memilih. Terima kasih masih setia menyaksikan acara debat publik pertama calon gubernur Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2020. Kini saatnya kita mulai masuk segmen kelima, debat terbuka antar calon. Masing-masing calon akan bertanya selama 1 menit dan saling menanggapi masing-masing 2 menit. Kesempatan pertama diberikan kepada calon nomor 1. Silakan bertanya kepada calon nomor 2. Waktunya 1 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih moderator yang kita hormati. Kita tahu bahwa Pilkada 2020 ini kita siapapun yang terpilih itu hanya kurang lebih 3 tahun. Dan kita tahu setelah pelantikan 6 bulan gak bisa melantik. Jadi waktu kita 2021-2024. Pertanyaannya adalah,
bagaimana Anda bisa melakukan apa yang Anda inginkan dalam kurun waktu yang 3 tahun. Apa yang ingin Anda bangun? Terima kasih. Masih ada waktu, bisa ditambahkan? Habis. Terima kasih. Silakan calon nomor 2 menjawab. Waktunya 2 menit dimulai dari sekarang. Pak Sabirin, terima kasih pertanyaan Bian. Memang soal masa jabatan ini yang ulun tahu masih dinamis. Kebetulan ulun bepandiran juga lawan kawan-kawan di Jakarta, terus masuk yang menyusun rancangan perubahan terhadap undang-undangnya. Dan salah satu informasi yang didapatkan, pilkada serentak tidak atau belum tentu akan dilangsungkan bersamaan dengan Pilpres 2024. Kemungkinan masa jabatan akan tetap 5 tahun dan proses politik menuju ke sana sedang bergulir dan tentu akan kita lihat bagaimana ujungnya. Tetapi bagi ulun 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun itu tidak penting. Karena memang memajukan atau berikhtiar untuk menjadi calon gubernur ini panggilan dari hati sekali lagi. Dan karena itu apa program ke depan penting, tapi sebenarnya program itu dimulai sejak sebelum maju. Bagaimana kita meletakkan niat. Dan niat yang kami letakkan dengan Haji Denny Defri sekali lagi adalah salah satunya dimulai dengan politik anti uang pada saat pemilihan gubernur. Setelahnya tentu program-program kami lebih memperhatikan masyarakat duafa, APBD dan lain-lain, keberpihakan kepada masyarakat kecil yang insya Allah akan menjadi pilihan kebijakan kami pada saat duduk sebagai gubernur jika pian-pian memberikan kesempatan. Tentu 3 tahun kalau memang itu yang terjadi tidak mudah, tapi bismillah, mudah-mudahan dengan pertolongan Allah insya Allah bisa. Terima kasih. Selanjutnya silakan calon nomor 1 menanggapi. Waktunya 2 menit dimulai dari sekarang. Membangun sebuah pemerintahan dalam waktu kurun 5 tahun memang bukan waktu yang pendek dan juga bukan waktu yang panjang. Hari ini seperti yang kita rasakan ketika kita terpilih 5 tahun yang lalu, begitu dilantik Pak Presiden, 6 bulan kita nggak boleh melantik. Setelah boleh melantik, dengan segala aturannya 6 bulan lagi baru bisa melantik. Ini dalam kita mengkonsolidasi organisasi pemerintahan itu sendiri. Baik, kalau yang tidak bisa kita konsolidasi ini welcome, atau sebaliknya merasa sudah berkuasa lama sehingga bukan malah membantu kita, bahkan bisa merongrong kita. Inilah yang saya maksudkan, waktu itu ternyata sangat penting sekali. Cuma untuk diketahui, hari ini sebelum mengakhiri tanggapan ini, bahwa pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, di mana KPK memberikan peringkat ke-8 dalam pemberantasan korupsi di atas DKI Jakarta. Luar biasa. Kemudian bagi kita juga pemerintah hari ini, yang 4 tahun, 5 tahun kita bekerja hari ini, alhamdulillah. Kalsel itu sakitnya terbaik 4 setelah Jawa Timur, Jawa Tengah dan Yogyakarta. Luar biasa Kalsel. Insya Allah kalian selamat. Kemudian kita juga 7 kali WTP. Ini luar biasa. Perjalanan. Waktu habis, terima kasih. Terima kasih. Silakan calon nomor 2 menanggapi balik. Waktunya 2 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih. Tentu apa yang disampaikan Pak Sabirin tadi
bisa kita nilai bagaimana realisasinya di lapangan. Maksud ulun, kalau kita bicara tentang keterbatasan 3 tahun, insya Allah tentu itu satu tantangan dan akan kita hadapi dengan kerja keras bersama dengan Pak Wakil Gubernur. Tadi ada beberapa prestasi tadi. Kalau masalah korupsi, ulun kutip kemarin kami bicara dengan Mas Bambang Wijayanto, salah satu Wakil Ketua KPK. Beliau mengatakan dengan segala hormat, Kalimantan Selatan adalah contoh paling buruk untuk penegakan korupsi sumber daya alam. Dan itu adalah kabar yang tentu perlu kita sikapi dengan bijak dan tentu harus kita sikapi dengan juga sangat serius. Kaitannya dengan WTP dan lain-lain tadi, kita bisa sangat mudah mencari contoh-contoh di mana ada wilayah-wilayah yang mendapatkan WTP tetapi kemudian juga tertangkap oleh KPK. Jadi mari kita tidak kemudian bergembira dengan fenomena orang tanpa gejala. Kelihatannya tidak ada masalah, tapi sebenarnya masalah itu tersembunyi di balik kemampuan kita untuk berkolusi, misalnya kalau terkait korupsi dengan aparat penegak hukum. Waktu habis, terima kasih. Kesempatan berikutnya diberikan kepada calon nomor 2. Bertanya kepada calon nomor 1, waktunya 1 menit dimulai dari sekarang. Pak Sabirin yang ulun hormati, pertanyaan ulun ini masih terkait bagaimana kita menjaga kata amanah, terutama untuk kekayaan alam kita dan khususnya lagi masalah tambang. Kebetulan ulun menonton debat PIAN 5 tahun yang lalu. Salah satunya bicara tentang komitmen untuk melakukan reklamasi dalam usaha tambang. Di tahun 2018 menurut Jatam ada 814 lubang tambang. Meskipun PIAN di tahun 2019 mengatakan 196. Pertanyaannya adalah bagaimana hal itu bisa terjadi dan kira-kira kenapa komitmen untuk melakukan reklamasi ini sulit dilakukan di lapangan supaya kita semua sama-sama bisa belajar. Terima kasih. Silakan calon nomor 1 menjawab. Waktunya 2 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih. Pertanyaan yang baik belum tentu baik. Ya, karena dari tadi Anda barangkali bicara tambang bahwa saya mengatakan bahwa siapapun yang berusaha di bumi lambung mangkur, please silakan. Kalau ia bermanfaat buat masyarakat, silakan. Kalau berkaitan dengan reklamasi selama pemerintahan kita hari ini, alhamdulillah. Dengan revolusi hijau, berapa sudah yang kita kalau tidak membayar reklamasi, kita matikan. Dan perlu Bapak Ibu hadirin sekalian ketahui bahwa tambang ini baru pada tingkat, artinya boomingnya pada saat boleh dikatakan di bawah bupati kita banyak menerima masalahnya. Tapi alhamdulillah bukan kita mencari-cari masalah, tapi kita mencoba mencari solusi yang terbaik dari masalah yang ada. Pasca tambang, reklamasi di mana-mana, revolusi hijau. Sebuah kebanggaan bagi kita semua tentunya. Karena mendapatkan penghargaan dari Bapak Presiden langsung. Saya bicara langsung di depan Bapak Presiden. Sampai beberapa menteri boleh dikatakan, lihat, oh ini makhluk dari mana ini Paman Beren. Kita sampaikan alhamdulillah. Luar biasa. Dengan revolusi hijau.
Masyarakat bergerak, pemerintah bergerak, melakukan penghijauan di mana-mana. Selama 4 tahun ini, Bapak Ibu hadirin sekalian, saya punya menteri penabasan. 4 tahun gawennya menabas saja. Waktu habis. Terima kasih. Selanjutnya silahkan calon nomor 2 untuk menanggapi. Waktunya 2 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih. Kenapa ulun bicara tambang? Karena inilah satu sisi yang tadi sebagaimana disampaikan oleh orang yang punya pengalaman di bidang korupsi. Kita berdasarkan analisis beliau adalah salah satu provinsi, bukan salah satu sebenarnya. Beliau mengatakan contoh buruk untuk korupsi di bidang sumber daya alam. Kita mendukung investasi. Kita mendukung investasi yang tidak koruptif, yang memperhatikan kelestarian lingkungan. Karena itu kita menolak reklamasi yang gagal. Kita adalah peringkat kedua meninggalkan lubang tambang dengan 814 lubang. Nomor 1 Kalimantan Timur, 1735 lubang. Jadi ini penting. Ini bukan hal yang bisa kita lewatkan begitu saja. Masyarakat merasakan dampaknya. Lubang tambang itulah yang menyebabkan beberapa korban jiwa. Dan kalau kita bicara banjir di Benua 6, hujan sebentar, semalam ulun ada di Amuntai, maka daerah-daerah yang Kandangan, Barabai itu sudah banjir. Dapat dengan mudah dilihat dari video yang teman-teman kirimkan. Barabai, Amuntai yang tidak punya lahan tambang akhirnya ikut kena banjir. Dan ini menurut masyarakat tidak pernah terjadi sebelumnya. Kita mendukung investasi, kita memberikan kesempatan kepada penambang untuk menggerakkan roda ekonomi. Pada saat yang sama kita juga harus menegakkan hukum. Reklamasi adalah aturan undang-undang. Pak Sabirin pernah mengatakan akan menegakkan itu di tahun 2015. Pertanyaan tadi, kenapa itu sulit dilakukan supaya kita bisa sama-sama belajar. Waktu habis. Terima kasih. Silakan calon nomor 1 menanggapi balik. Waktunya 2 menit dimulai dari sekarang. Saya pikir saya tidak mengatakan bahwa penegakan terhadap hukum khususnya berkaitan dengan reklamasi, dan justru sebaliknya. Di era kita hari ini ada perusahaan tambang yang tidak mau reklamasi, kita hapus, kita hilangkan. Dan justru sebaliknya, luar biasa. Memang sejarah Kalimantan Selatan ini persoalan 2 yang sedikit, bukan sejak lama. Banjir, kebakaran. Tapi upaya maksimal selama 4 tahun ini sampai tercabur subuh-subuh masuk ke sungai. Upaya kita mencegah, menanggulangi yang namanya kebakaran. Api memang panas. Dan ini harus kita antisipasi secara bersama-sama. Nggak bisa pemerintah saja. Kita berterima kasih kepada para perusahaan yang turun tangan, dan bahkan di Kalteng kebakaran, pemadam kita yang turun ke sana. Dalam catatan sejarah begitu. Luar biasa kebakaran di Kalteng. Pak minta, Pak Menteri, Ibu Menteri, bantu, kita kirim. Arti kita hanya peduli terhadap bencana yang terjadi di daerah kita, bahkan di Kalteng, dan bahkan yang terjadi di luar provinsi Kalimantan Selatan. Kalau persoalan banjir, alhamdulillah ada yang lalu aja, karena sungainya sudah dikarok oleh kita. Dan mudah-mudahan ada penguatan lagi, ada alat yang bisa kita tambah lagi untuk kita bisa lebih. Waktu habis. Terima kasih. Kita berikan tepuk tangan yang sangat meriah kepada semua calon gubernur Kalimantan Selatan tahun 2020. Hadirin pemirsa dan pendengar yang berbahagia, tibalah kita di penghujung segmen, yaitu closing statement atau pernyataan penutup. Sebelum kita mendengarkan pernyataan penutup dari semua calon gubernur,
Kita saksikan jeda berikut ini. Dalam penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian COVID-19 dengan ketentuan sebagai berikut. Anggota KPPS dan petugas ketertiban TPS yang sedang melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS menggunakan alat pelindung diri berupa masker menutupi hidung dan mulut hingga dagu, sarung tangan sekali pakai, dan pelindung wajah atau face shield. Pengecekan kondisi suhu tubuh seluruh petugas yang terlibat sebelum kegiatan pemungutan suara dimulai dengan ketentuan suhu tubuh paling tinggi 37,3 derajat Celcius. Saksi dan pengawas TPS yang hadir di TPS juga mengenakan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan sarung tangan sekali pakai. Penempatan meja kursi bilik kotak suara dan batas antrian pemilih diatur dengan jarak minimal 1 meter. Tidak melakukan jabat tangan dan kontak fisik lainnya. Tersedia sarana sanitasi yang memadai meliputi fasilitas cuci tangan dengan air mengalir dan sabun serta disinfektan. Pembatasan jumlah pemilih yang memasuki TPS dengan mempertimbangkan kapasitas tempat dan jarak antar pemilih. Wajib menggunakan alat tulis masing-masing. Anggota KPPS memberikan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu kepada pemilih yang belum menggunakan masker sebelum memasuki TPS. Anggota KPPS memberikan sarung tangan sekali pakai kepada pemilih. Pengecekan suhu tubuh terhadap pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya dengan alat yang tidak bersentuhan secara fisik. Dalam hal terdapat pemilih yang memiliki suhu tubuh 37,3 derajat Celcius atau lebih, pemilih yang bersangkutan diarahkan ke bilik khusus di luar TPS. Pemberian tinta di jari menggunakan alat tetes dan tidak mencelupkan jari pemilih ke dalam tinta. Petugas ketertiban TPS melakukan penyemprotan disinfektan seluruh perlengkapan pemungutan suara di TPS. Selama kamu patuhi protokol kesehatan COVID-19, tidak perlu khawatir datang ke TPS. Ayo datang ke TPS, ayo memilih. Hari Rabu, 9 Desember 2020. Memilih cerdas, pemimpin berkualitas. Saudara-saudara, ayo kita ke TPS. Sosialisasi tata cara mencoblos dengan protokol COVID-19 dalam pemilihan serentak tahun 2020. Rabu, 9 Desember 2020. Pemilihan serentak dilaksanakan. Tempat pemungutan suara di TPS akan dibuka mulai pukul 7 sampai 13 waktu Indonesia Tengah. Untuk menghindari antrian, jadwal kedatangan pemilih diatur dalam C pemberitahuan. Pada pemilihan serentak kali ini, ada 3 jenis surat suara. Surat suara coklat untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Abu-abu untuk pemilihan bupati dan wakil bupati. Merah muda untuk pemilihan wali kota dan wakil wali kota. Dan berikut aturan pemberian suara di masing-masing pemilihan yang sesuai dengan protokol kesehatan COVID-19. Pemilih diminta untuk membawa masker, pulpen, KTP elektronik atau surat keterangan perekaman KTP dari Disduk Capil pada saat hadir di TPS. Pemilih yang hadir ke TPS wajib memakai masker. Mencuci tangan dengan air dan sabun yang telah disediakan di area TPS. Cek suhu tubuh saat memasuki TPS. Pemilih akan diberikan sarung tangan sekali pakai untuk mencoblos dengan paku yang telah disediakan. Dan inilah tata cara mencoblos yang benar pada pemilihan serentak kali ini. Mencoblos 1 kali pada nomor, nama, dan foto pasangan calon dalam 1 kotak pada surat suara pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Mencoblos 1 kali pada nomor, nama, dan foto pasangan calon dalam 1 kotak pada surat suara pada pemilihan bupati dan wakil bupati. Mencoblos 1 kali pada nomor, nama, dan foto pasangan calon dalam 1 kotak pada surat suara pada pemilihan wali kota dan wakil wali kota. Pemilih yang telah selesai memberikan suara membuang sarung tangan sekali pakai pada tempat pembuangan yang telah disediakan di TPS. Kemudian mendatangi anggota KPPS yang bertempat di pintu keluar TPS untuk diteteskan tinta ke salah satu jari pemilih. Pemilih yang telah selesai memberikan suara dapat kembali mencuci tangan di tempat yang disediakan dan segera meninggalkan TPS serta tidak berkerumun di lingkungan TPS. Pemilihan sehat, ayo memilih.
terima kasih masih bersama kami dalam acara debat publik pertama calon gubernur Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2020. Pada segmen ini, kita akan mendengarkan closing statement atau pernyataan penutup dari semua calon. Waktunya 3 menit. Kesempatan pertama disilahkan kepada calon nomor urut 2. Waktunya 3 menit dimulai dari sekarang. Dan sanak Kalimantan Selatan seberataan yang ulun hormati dan ulun banggakan. Ini adalah kesempatan pian-pian untuk melihat bagaimana kami mendiskusikan isu yang sangat penting. Hukum, hak asasi manusia, terkait dengan masalah agraria, politik pemerintahan, kebangsaan. Itu persoalan yang sangat mendasar. Izinkan ulun mengatakan, akar masalahnya adalah korupsi. Dan kalau di Kalimantan Selatan, lebih basic lagi, lebih tajam lagi, korupsi sumber daya alam. Dan itu pian-pian insya Allah bisa menyelesaikan salah satu caranya dengan mekanisme demokratis melalui pemilihan kepala daerah, bupati, wali kota, dan gubernur. Maafkan ulun mengangkat isu tambang. Bukan tidak setuju karena tambang, batubara, nikel, dan lain-lain itu adalah yang memutar roda ekonomi kita. Namun juga kita perlu memperhatikan. Pak Sabirin bercabur ke sungai. Tapi izinkan ulun mengutip kejadian yang juga memilukan. Berita di 12 Juni 2020. Ini hanya satu contoh. Pak Kaspul Anwar di Kiau Paman Ipul, warga desa Pakutik, Kecamatan Sungai Pinang, Kabupaten Banjar, tenggelam di lubang tambang. Jangan sampai kita hanya bisa mengangkat mayat dari lubang-lubang tambang kita. Kita harus bisa mengangkat kemakmuran masyarakat Kalimantan Selatan. Jangan sampai kita hanya menjadi penonton di tengah kekayaan alam Kalimantan Selatan yang luar biasa. Karena kita tidak bisa meletakkan dua kata, adil dan amanah. Dan sanak seberataan, hak pian untuk memilih itu adalah hak yang lebih tajam daripada peluru. The ballot is stronger than the bullet. Itu artinya di bilik suara pian bisa menentukan siapa bupati, wali kota, dan gubernur bagi Kalimantan Selatan. Pilihlah dengan hati. Pilihlah dengan penuh kesyukuran untuk Kalimantan ke depan. Jangan kadang ingat coblos nomor Waktu 2. Habis, terima kasih. Kesempatan berikutnya disilahkan kepada calon nomor 1. Waktunya 3 menit dimulai dari sekarang. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, pelita hidup ini. Ternyata musuh kita yang utama adalah melawan hawa nafsu kita sendiri. Jihadun nafs. Baik, karena segumpal darah yang ada di dada kita ini bisa kita jaga dengan baik. Tidak seperti semut di seberang lautan kelihatan, gajah di pelupuk mata tak tampak. Kita sama-sama dengan tulus menjalankan amanah yang bagi kita telah diberikan oleh rakyat. Dan saya dengan Pak Muhyiddin, insya Allah, apalagi kalau sudah bicara korupsi, jangan sampai diputar balikan, justru
kita memberi agar rakyat bisa lebih sejahtera, lebih berkeadilan. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur tidak hanya sekedar kalimat yang indah. Tapi itu kalau sudah terwujud, tidak ada itu korupsi. Kalau korupsi tidak ada, yang namanya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kita alhamdulillah Kalimantan Selatan, saya sudah katakan tadi, Sakip A luar biasa, bukan pekerjaan yang mudah. Kita sudah melakukannya. Kita sudah memberikan bukti betapa Kalimantan Selatan hari ini luar biasa. South Borneo for the world. Kalimantan Selatan menuju dunia. Berbagai kegiatan nasional, bahkan internasional dilaksanakan di sini. Itu yang kita lakukan. Dan mudah-mudahan kita terus bisa menjalankannya. Sungai Jingah, Kampung Melayu, di tengah-tengah Sungai Martapura, marilah kita bersatu untuk membangun Banua. Taguring Aceh. Inilah budaya yang harus kita tingkatkan, harus kita keberadaannya lebih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah kepada semua calon gubernur Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2020. Hadirin pemirsa dan pendengar serta seluruh masyarakat Kalimantan Selatan dimanapun berada. Demikian rangkaian debat telah kita saksikan. Ulun mohon maaf atas salah hilap dalam memandu acara ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya saya kembalikan kepada MC. Terima kasih untuk moderator kita pada malam hari ini. Dimohon untuk masing-masing calon dapat menempatkan diri. Baik, para hadirin yang terhormat, menyanyikan lagu Bagimu Negeri, hadirin dimohon berdiri. Demikian acara debat pertama pada malam hari ini. Jangan kada ingat, pakai hak pilih pian-pian sabarataan pada tanggal 9 Desember 2020. Saya Lailatul Mustaqimah SHMH pamit undur diri. Selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.